Halo teman-teman, alam semesta yang kita huni tidak hanya terdiri dari planet dan bintang, tapi juga miliaran galaksi yang tersebar di ruang yang hampir tak berujung. Di antara galaksi-galaksi itu tersimpan kisah tentang bagaimana semesta terbentuk, berevolusi, dan mungkin bagaimana akhirnya berakhir. Lalu, kalian tahu nggak sih apa itu galaksi dan kosmologi? Galaksi dan kosmologi merupakan dua bidang ilmu yang sangat menarik dan penuh misteri dalam kajian alam semesta. Galaksi adalah kumpulan besar bintang, gas, debu, dan materi gelap yang terikat oleh gaya gravitasi membentuk struktur raksasa di jagat raya, seperti galaksi Bima Sakti yang menjadi rumah bagi tata surya kita. Sementara itu, kosmologi adalah ilmu yang mempelajari asal-usul, struktur, evolusi, dan nasib akhir alam semesta secara keseluruhan. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini dalam persiapan untuk kompetensi Sains Nasional atau KSN di bidang astronomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, perkenalkan nama saya Karini Nazfarahmi dari SMA Negeri 2 Bantar Lampung. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keberuntungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Di materi galaksi dan kosmologi ini terdapat beberapa bab, yaitu yang pertama adalah galaksi dengan beberapa subbabnya, yaitu ada bulge, lalu ada piringan tipis dan piringan tebal, yang ketiga adalah halo, yang keempat adalah kurva rotasi galaksi, dan yang terakhir adalah klasifikasi galaksi, dan yang kedua adalah kosmologi. Hari ini kita akan belajar soal dan latihan tentang kosmologi. Sebelum itu, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Dalam klasifikasi ini, galaksi dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama adalah galaksi elips. Galaksi elips berbentuk lonjong berisi bintang tua dan hampir tanpa gas serta debu. Yang kedua adalah galaksi spiral seperti Bima Sakti memiliki piringan dan lengan spiral dengan bintang muda dan aktivitas pembentukan bintang. Dan yang ketiga adalah galaksi irregular, tidak memiliki bentuk atau tertentu dan seringkali terbentuk akibat interaksi atau tabrakan dengan galaksi lain. Kosmologi adalah ilmu yang mempelajari alam semesta secara keseluruhan. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kosmos yang berarti keteraturan. Kosmologi membahas asal-usul, evolusi, struktur, hingga nasib akhir alam semesta, serta komponen-komponennya. Sebagian besar benda yang dipelajari dalam kosmologi berjarak sangat jauh dan hanya bisa diamati dengan teleskop besar. Mayoritas ilmuwan kosmologi saat ini meyakini bahwa alam semesta bermula dari peristiwa dentuman besar atau Big Bang sekitar 14 miliar tahun lalu dalam kondisi yang sangat panas dan rapat. Model Big Bang mampu menjelaskan banyak fenomena yang diamati di alam semesta. Namun masih ada pertanyaan besar yang belum terjawab seperti apa komponen utama penyusun alam semesta? Lalu mengapa ada galaksi berbentuk spiral, elips atau tidak beraturan? Bagaimana bentuk geometris alam semesta? Apa itu energi gelap? Apakah alam semesta lain ada? Di masa paling awalnya, alam semesta sangat panas, sehingga materi tidak dapat terbentuk. Radiasi mendominasi alam semesta. Setelah mengembang dan mendingin, partikel elementer muncul dan menyusun unsur-unsur ringan seperti hidrogen, helium, dan litium. Untuk memahami masa awal ini, kosmologi membutuhkan kontribusi dari fisika partikel. Model standar fisika partikel menjelaskan 12 partikel dasar dengan 6 lepton dan 6 kuart serta 3 gaya elektromagnetik lemah dan kuat. Gravitasi dianggap menyatu dengan ketiganya sekitar detik Planck setelah Big Bang dan kemudian terpisah melalui proses yang disebut spontaneous symmetry breaking. Pada tahun 1929, Edwin Hubble menemukan bahwa galaksi-galaksi menjauhi kita. Semakin jauh sebuah galaksi, semakin cepat ia menjauh. Hubungan ini diformulasikan sebagai hukum Hubble dan menunjukkan bahwa alam semesta sedang mengembang. Tahun 1950-an muncul alternatif bernama model steady state.
yang menyatakan alam semesta tidak memiliki awal atau akhir dan selalu tampak sama. Namun, pada 1960-an, Penzias dan Wilson menemukan radiasi latar kosmik atau CMB, radiasi lemah bersuhu 3 Kelvin yang tersebar merata di seluruh langit. CMB ini sesuai dengan prediksi model Big Bang dan sulit dijelaskan oleh model steady state. Ini menjadi bukti kuat bahwa Big Bang memang terjadi. Selain CMB, ada dua bukti lain yang mendukung Big Bang. Yang pertama adalah kandungan unsur ringan seperti deuterium, helium-3, helium-4, dan lithium-7 cocok dengan hasil prediksi dari nukleosintesis di awal alam semesta. Yang kedua adalah pengamatan terhadap galaksi jauh menunjukkan alam semesta memang mengembang. Masalah dalam model Big Bang meski kuat, model Big Bang memiliki kekurangan besar. Yang pertama adalah masalah horizon, yaitu bagaimana mungkin bagian-bagian alam semesta yang sangat berjauhan memiliki keseragaman suhu dan kepadatan. Padahal mereka tidak cukup waktu untuk berkomunikasi sejak Big Bang karena terbatasnya kecepatan cahaya. Yang kedua adalah masalah kedataran, yaitu rasio antara rapat massa aktual dengan rapat kritis disebut omega tampak sangat dekat dengan 1. Artinya geometri alam semesta hampir datar, tapi kondisi ini sangat tidak stabil dan butuh penyetelan awal yang sangat presisi. Inflasi kosmik untuk menjawab masalah-masalah tersebut. Pada tahun 1980, Alan Guth mengusulkan teori inflasi, suatu fase pengembangan eksponensial yang ekstrim terjadi sekitar 10⁻36 detik setelah Big Bang. Dalam periode inflasi, alam semesta mengembang sangat cepat sehingga tampak seragam. Setelah inflasi berakhir, pengembangan kembali ke laju normal. Energi gelap dan pengembangan alam semesta sekarang, pengamatan terbaru terhadap supernova jauh menunjukkan bahwa alam semesta tidak hanya mengembang tapi juga mengalami percepatan pengembangan. Fenomena ini memerlukan konsep baru yaitu energi gelap, suatu bentuk energi yang melawan gravitasi. Nah, energi gelap ini diperkirakan menjadi penyebab percepatan ekspansi ini dan kini dianggap sebagai komponen mayoritas alam semesta. Nah, kosmologi terus berkembang dengan bantuan observasi dan teori fisika modern. Dari radiasi latar CMB hingga energi gelap, kita semakin memahami struktur dan sejarah alam semesta, meskipun banyak misteri besar masih tersisa. Selanjutnya, kita akan bahas soal sesuai dengan materi di atas. Yang pertama adalah sebuah bintang variabel Cepheid teramati di sebuah galaksi di konstelasi Fornax. Dibandingkan dengan variabel Cepheid di Large Magellanic Cloud LMC yang terletak pada jarak 60 kpc, variabel Cepheid tersebut memiliki periode yang sama, mengindikasikan kecelangan absolut sama. Tetapi teramati 90.000 kali lebih redup. Berapa jarak ke galaksi di Fornax tadi dalam megaparsec? Pembahasan yaitu perbandingan kecelangan sama dengan BLMC per B Fornax sama dengan L per P per 4pi D pangkat 2 LMC per L pi D pangkat 2 Fornax. Karena kecelangan absolut sama, maka luminositas sama. Jarak ke galaksi di Fornax D pangkat 2 Fornax per D pangkat 2 LMC sama dengan 90.000. D Fornax sama dengan D LMC akar 90.000 sama dengan 60 kpc kali 300 sama dengan 18.000 kpc sama dengan 18 mpc. Maka jawabannya adalah D. Nomor 2. Galaksi yang sama seperti pada Sol nomor 9 teramati memiliki pergeseran merah rata-rata sebesar 0,45%. Berdasarkan informasi ini dan soal pada nomor sebelumnya, konstanta Hubble yang terukur adalah sebesar km per sekon per mpc. Pembahasan, kecepatan radial galaksi VR sama dengan ZC, VR sama dengan 0,45/100 kali 300.000 sama dengan 1350 km per sekon. Konstanta Hubble yaitu H sama dengan VR per D sama dengan 1350/18 sama dengan 75 km per sekon per mpc. Maka jawabannya adalah B. Nomor 3.
Jika bintang di Bima Sakti terukur memiliki pergeseran merah, bisakah konstanta Hubble yang diperoleh dari hasil pengamatan saat ini digunakan untuk mengestimasi jarak ke bintang tersebut? Pembahasan Hukum Hubble hanya bisa diterapkan pada skala besar dalam orde 100 mpc atau lebih. Pada skala Bima Sakti, gravitasi masih mendominasi, sehingga hubungan antara pergeseran merah dengan kecepatan radial yang teramati dan konstanta Hubble menjadi tidak relevan. Maka, jawabannya adalah C. Tidak bisa karena hukum Hubble hanya valid pada skala besar yang diaplikasikan pada pengembangan ruang yang mengembang antara galaksi. Nomor 4. Homogen bermakna tidak ada posisi atau lokasi istimewa, sedangkan isotropik artinya tidak ada arah istimewa. Pernyataan yang tepat mengenai gambar di bawah ini adalah pembahasan. Gambar kiri menunjukkan kehomogenan tetapi tidak isotropik karena ada arah penataan batu bata yang istimewa horizontal. Gambar kanan isotropik tidak homogen karena makin jauh dari pusat, kelengkungan lingkaran makin kecil atau radius membesar. Maka jawabannya adalah A. Gambar kiri homogen tetapi tidak isotropik. Nomor 5 adalah konsekuensi teori steady state yang menyatakan bahwa alam semesta homogen dan isotropik di semua aspek, ruang dan waktu, mengimplikasikan titik-titik tidak berlaku. Pembahasan. Menurut teori steady state, kerapatan alam semesta sejak dahulu hingga kapanpun akan selalu sama. Karena alam semesta mengembang atau steady state tidak menentang ide ini, atau dengan kata lain, volume alam semesta terus bertambah. Maka perlu diciptakan materi baru secara terus-menerus untuk mempertahankan konstannya kerapatan ini. Maka kekekalan massa energi tidak berlaku dalam steady state. Maka jawabannya adalah C, kekekalan massa dan energi. Soal nomor 6. Awak wahana antariksa melakukan eksperimen di sebuah satelit alam planet X yang mengorbit bintang yang sejenis matahari. Ketika bintang tersebut tepat berada di atas tongkat A yang ditancapkan di permukaan satelit alam, kedudukan bintang membentuk sudut 120 dari zenit tongkat B. Bila jarak antara tongkat A dan B sejauh 300 km, dapat disimpulkan bahwa radius satelit alam planet X sekitar. Pembahasannya dengan menggunakan perbandingan panjang busur lingkaran dengan keliling lingkaran diperoleh 300/12 sama dengan 2 pi Rs. Rs sama dengan 360/12 kali 300/2 pi sama dengan 1433 km, maka jawabannya adalah A. Soal nomor 7 yaitu Hubble Space Telescope atau HST beroperasi pada ketinggian 800 km permukaan bumi. Berapa periode dan kecepatan orbit HST jika diketahui jari-jari bumi 6.370 km, percepatan gravitasi di permukaan bumi 9,8 meter per sekon, maka bernilai sekitar. Pembahasannya yaitu jarak 800 km masih dapat dianggap dekat dengan permukaan dibandingkan dengan jari-jari bumi. Kecepatan orbit HST dalam lingkaran sejarak H di atas permukaan bumi dihitung melalui hubungan V HST sama dengan akar GM bumi per R bumi plus H sama dengan akar GR pangkat 2 bumi per R bumi plus H sama dengan akar 9,8 kali 6.370.000 pangkat 2 per 6.370.000 plus 800.000 sama dengan 26.810 km per jam. Maka jawabannya adalah A. Soal nomor 8. Sebuah satelit buatan bergerak mengelilingi bumi dengan periode 5 hari. Bulan yang mengelilingi bumi dengan periode 27,3 hari, radius orbitnya 384.400 km. Jika seorang pengamat kebetulan melihat satelit itu di atas kepala, kemudian menembakkan sinyal radar ke satelit itu, dalam waktu berapa lama pengamat itu menerima sinyal pantulan, anggap diameter bumi adalah 12.800 km.
Pembahasan radius orbit satelit dapat dibanding dengan menggunakan hukum Kepler 3 dengan bulan sebagai pembandingnya. PB pangkat 2 per AB pangkat 3 sama dengan PS pangkat 2 per AS pangkat 3, yaitu dalam kurung 27,3 pangkat 2 per 384.400 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 2 per AS pangkat 3, maka AS pangkat 3 sama dengan dalam kurung 5 per 27,3 pangkat 2, 384.400 pangkat 3, maka radius orbit satelit AS-nya adalah 123.971 km atau sekitar 124.000 km. Ketinggian satelit dari pengamat adalah 124.000 dikurang 6.400, maka 117.600 km. Jarak yang ditempuh sinyal radar yaitu 235.000 km, di mana 117.600 dikali 2 km. Jadi, pantulan akan dapat diterima dalam waktu 235.200 per 300.000 detik sama dengan 0,784 detik, maka jawabannya adalah C. Soal nomor 9. Paralaks sebuah bintang yang diukur di bumi besarnya adalah 0,05 detik busur. Tentukanlah paralaks bintang tersebut apabila diukur dari permukaan Jupiter yang berjarak 5,2 AU dari matahari. Pembahasan: diketahui P sama dengan 1 detik busur, D sama dengan 1 SA, maka R sama dengan 1 parsec. Dari bumi, jarak bintang R sama dengan 1 per P sama dengan 20. PC dari Jupiter, P sama dengan D per R sama dengan 5,2 per 20 sama dengan 0,26 detik busur. Maka jawabannya adalah D. Soal nomor 10. Jarak bintang A 5 kali lebih jauh dari bintang B. Jika luminositas bintang A 5 kali luminositas bintang B, maka pembahasan. Misalkan LA adalah luminositas A dan jaraknya adalah RA. LB adalah luminositas bintang B dan jaraknya adalah RB. Maka RA sama dengan 5RB dan LA sama dengan 5LB. Maka terang bintang adalah flux yang kita terima. Jadi, FA per FB sama dengan LA per 4PR pangkat 2A per LB per 4PR pangkat 2B sama dengan LA per LB dikali RB per RA pangkat 2 sama dengan 5LB per LB, RB per 5RB pangkat 2 sama dengan 1 per 5 atau FA sama dengan 0,2 FB. Maka jawabannya adalah D. Bintang B 5 kali lebih terang daripada bintang A. Wah, berdasarkan materi tentang galaksi tadi yang sudah kita bahas, kita jadi tahu ya apa itu bulge, piringan tipis dan piringan tebal, halo, kurva rotasi galaksi, serta klasifikasi galaksi. Mereka dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari seperti navigasi GPS, navigasi inersia, pesawat luar angkasa, pengembangan akselerator partikel, serta MRI dan CT scan untuk bidang kesehatan. Ternyata astronomi sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Bagaimana? Ternyata fisika sangat mudah asalkan kita rajin berlatih. Maka dari itu jangan lupa belajar dan berlatih, serta banyak baca bukunya. Sekian pembelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.